Bu Destiana. Tuh, Berani. Ya, Bu Desti, ini saya mohon izin saya merekam wawancara kita ini. Seperti yang saya sampaikan kepada Bu Desti kemarin, bahwasanya saya mohon izin untuk bisa wawancara dengan Bu Desti. Jadi nanti kita akan ada kegiatan wawancara observasi kelas, kemudian nanti juga saya akan ada di kelasnya Bu Desti untuk melakukan observasi di kelas, dan nanti setelah observasi di kelas saya juga mohon izin kepada Bu Desti untuk bisa melakukan wawancara pasca observasi di kelas ini. Dan sekarang saat ini hari Sabtu ya Bu, hari Sabtu 29 April 2023. Saya mau izin sama Bu Desti untuk melakukan wawancara praobservasi kelas. Ini Bu kaitannya dengan karena saya mau observasi di kelas bersama Bu Desti. Kemarin saya sudah menyampaikan Bu Desti bahwasanya minta tolong untuk dipersiapkan RPP yang mau Bu Desti sampaikan kepada anak-anak. Ini boleh saya lihat RPP-nya Bu? Ini yang kemarin kita sudah diskusi bareng-bareng bahwasanya nanti penekanannya kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan dalamnya nanti juga akan ada budaya positif dan KSE Bu ya. Karena kita sudah diskusi kemarin, dan ini nanti akan saya pelajari, saya baca nanti akan saya baca dulu, nanti kalau ada sekiranya ada yang perlu saya diskusikan dengan Bu Desti, nanti akan saya sampaikan nanti sebelum kita melakukan observasi kelas nanti. Iya. Kemudian ini Bu, untuk RPP hari Selasa besok, ini kalau boleh saya kontras sedikit, ini berarti pelaksanaannya adalah hari apa Bu? Selasa 2 Mei 2023. Selasa 2 Mei 2023 ya. Nah, berarti nanti kan kalau ini berarti mata pelajarannya bisa dijelaskan Bu, untuk mata pelajaran kelasnya dan waktunya begitu Bu. Mata pelajarannya nanti mata pelajaran PKN, kelasnya kelas 6, waktunya nanti jam 10 sampai jam 12. Berarti PKN kelas 6 Bu ya. Ini karena ini ujian kelas 6, berarti kita nanti saya mau menunggu kelasnya Bu Desti kelas 6 untuk mata pelajaran PKN materi normal itu ya. Ini nanti insya Allah pelaksanaannya kapan ini Bu? Saya bisa di kelas Bu Desti? Insya Allah nanti tanggal 2 Mei 2023. 2 Mei. Karena hari ini hari Sabtu 29 April 2023, berarti nanti saya di kelasnya Bu Desti. Senin itu libur ya Bu, jadi kita nanti di kelasnya Bu Desti itu Selasa 2 Mei 2023 ya. Bu Destiana, ini kalau boleh saya tahu, ini kalau tujuan pelajaran nanti yang akan Bu Desti sampaikan pada anak-anak itu apa ya? Tujuan yang saya harapkan nanti peserta didik dapat menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tentang macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku di lingkungannya. Jadi yang pertama itu tentang macam-macam, intinya tentang macam-macam norma dan sanksinya. Jadi bagaimana anak bisa ini gitu ya Bu. Untuk ini Bu, area pengembangan yang tidak dicapai itu apa Bu? Area pengembangan yang saya rencanakan yang tidak dicapai, yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi di sini diferensi konten, ada video, ada nanti kelompok, ada mandiri dengan sticky note, mereka maju, mengantri, seperti itu. Lalu yang kedua dengan KSE, kesadaran diri. Yang pertama yaitu siswa sadar tentang pelanggaran apa yang pernah dilakukan, pelanggaran norma terutama, dan apa akibatnya dari pelanggaran itu. Kemudian yang kedua, keterampilan berrelasi. Dalam hal ini adalah bagaimana siswa berdiskusi dalam kelompoknya, menyepakati apa yang akan ditulis dalam tugas yang diberikan. Untuk area pengembangan yang tidak dicapai tadi seperti yang disampaikan tadi nih. Kemudian ini Bu, kalau untuk strategi yang dipersiapkan Bu Desti nanti seperti apa? Strategi yang saya persiapkan yaitu pembelajaran interaksi aktif. Jadi nanti siswa dapat menyampaikan pendapatnya, ada tugas kelompok, ada kelompok saling dapat mengomentari satu sama lain, dan juga tugas mandiri, sesama siswa dapat berkomentar juga satu sama lain. Lalu yang kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan media yang beragam, ya seperti tadi media ada video,
kalau boleh saya tahu, ini tentang strategi yang Bu Desti persiapkan itu seperti apa ya? Strategi yang saya persiapkan seperti yang saya ungkapkan tadi di depan, yaitu pembelajarannya interaksi aktif, yaitu sesama kelompok bisa saling mengomentari apakah mereka setuju, tidak setuju, bagaimana pendapat mereka, dan juga secara individu mereka juga mendapat kesempatan untuk maju mempresentasikan pengalamannya, dan juga nanti juga dikomentari oleh siswa lain apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pendapat masing-masing. Dan juga nanti strateginya menerapkan antri, bagaimana siswa itu antri, mendapatkan nomor antrian, bagaimana harus bersabar, seperti itu. Terima kasih Bu. Tadi Bu Desti sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, tentang area pengembangan yang tidak dicapai, dan strategi yang akan dipersiapkan oleh Bu Desti. Jadi ini nanti saya mohon izin hari Selasa 2 Mei 2023, nanti pas kelas saya pembelajarannya olahraga, jadi saya nanti bisa mohon izin untuk observasi di kelasnya Bu Desti. Jadi kita ketemu lagi hari Selasa ya Bu, saya mohon izin. Nanti saya juga mohon izin untuk ketika observasi di kelas, saya ada kamera di dalam kelas, tidak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita ketemu hari Selasa Bu Desti untuk sementara saya wawancara dengan Bu Desti tentang observasi kelas ini cukup dulu. Terima kasih, semoga nanti hari Selasa kita dalam keadaan sehat sehingga kita nanti bisa melaksanakan observasi kelas. Itu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap
organisasi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa dan balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau penjebolan dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa kecelakaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Bagi mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Sampai dulu ya. Sudah paham? Sudah. Yang mana sih itu berapa? Berdasarkan sumbernya tadi? Ada berapa? Ada ya, yang mana? Ada berapa? 4. Yang satu nama apa?
apa? Norma kesopanan. Sumbernya dari pergaulan. Yang keempat norma apa? Sumbernya dari hukum. Nah, ini adalah norma-norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama norma agama, jelas ya, norma agama itu dari Tuhan, diatur oleh Tuhan. Ya. Yang kedua norma kesusilaan, ini dari masyarakat. Mana yang baik dalam masyarakat itu, adat istiadat apa yang baik dalam masyarakat itu ditentukan oleh masyarakat dari daerah itu. Satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Tiga, norma kesopanan dari pergaulan. Kamu bergaul dengan orang lain, ada yang namanya kesopanan. Contohnya, memanggil teman dengan nama ejekan baik atau tidak? Iya. Berarti itu melanggar norma kesopanan. Ya. Lalu yang keempat, norma hukum. Jelas ya, hukum itu diatur oleh hukum negara. Negara ya, diatur oleh negara atau pemerintah. Yang membuat hukum itu pemerintah. Misalnya, yang pasti sering kamu langgar, bersepeda motor. Ayo, Bibi sering langgar kan? Bersepeda motor norma hukum, belum boleh. Nah, di bawah umur belum boleh bersepeda motor. Nah, sekarang kalian kerjakan secara kelompok ya. Tadi jenis normanya apa saja, sumbernya apa, dan ini contoh dalam kehidupan kalian ya. Contoh norma yang tepat, norma yang baik ya, bukan norma yang jelek. Norma misalnya norma agama sumbernya dari Tuhan, masa tidak beribadah ya. Sumbernya yang baik-baik ya, misalnya rajin puasa setiap Ramadan, rajin ngaji setiap sore, TPA seperti itu ya. Kerjakan dengan kelompok, diskusikan dengan kelompok.
loket 1. Ya. Pelanggaran norma agama yang dilanggar tidak selalu sah karena ketiduran. Ya, anak silakan ditempel di sana. Urut ya, urutnya kanannya, kanannya. Nah. Nomor antrian 3 di loket 1. Ya. Pelanggaran norma kesusilaan yang dilanggar buang sampah sembarangan karena tidak punya tempat sampah. Ya, silakan ditempel ya. Nomor antrian 4 di loket 1. Antri. Kalian pernah tebak? Pernah disuruh antri ambil nomor? Nah, itu salah satu norma yang harus kalian patuhi. Nanti maju satu-satu sesuai panggilan nomornya ya. Majunya di sini begini. Terus kalian kencangkan. Ya. Yang ini yang gemar tak perlu mas ya. Nomor antrian 1 di loket 1. Ya. Maju. Ya, ya maju. Jangan maju. Ya. Terus? Kenapa aku biasa sudah? Telat bangun lagi, oke? Sekarang tempelkan di situ. Udah jadi anak sampai atas. Nah, nah, yang nomor 2, kalau antri itu kalau belum dipanggil, ya boleh langsung maju. Tunggu dipanggil dulu nomornya. Ya. Pelanggaran norma agama yang dilanggar tidak selalu sah karena ketiduran. Ya, anak silakan ditempel di sana. Urut ya, urutnya kanannya, kanannya. Nah. Antrian 3 di loket 1. Ya. Pelanggaran norma kesusilaan yang dilanggar buang sampah sembarangan karena tidak punya tempat sampah. Ya, silakan ditempel ya. Nomor antrian 4 di loket 1. Pelanggaran agama yang dilanggar jarang sholat subuh alasan tidak menuju rumahnya. Usahakan ditambah. Banyak ya yang nggak sholat subuh ternyata. Barangnya tuh. Kayak ini sing baliknya lalu beda. 5 di loket 1. Pelanggaran norma agama yang dilanggar tidak sholat subuh alasan belum. Ya, silakan ditempel. Ya, ingat ya. Kalau belum nomornya dipanggil, stop dulu. Ya.
mengambil tetangga agar tidak punya mengambil. Ya, kita tambah dulu. Nah ini mengambil mangga tetangga. Siapa yang tetangganya punya mangga dan menunjukkan? Nah, pernah ada keinginan untuk ngambil enggak? Nah, daripada kamu ngambil, mending kamu ke rumahnya minta baik-baik ya. Daripada kamu ambil terus kamu mencuri, itu tidak baik.
Yuk, berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Sini. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang kamu senangi dari hari ini tadi? Dari yang tadi? Kalian suka apanya? Belajar bersama, kata Mas Rangga. Apa lagi? Mengerjakan soal. Siapa senang banget itu kalau sebelum mengerjakan soal? Yang lain? Apa lagi? Apa? Suka berprestasi, ya kon maju, kon presentasi, ya lagi sini kamu sini coba, ya apa? 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 Mendapatkan ilmu yang baru tentang norma ya. Nah, kamu sini kan ya? Tahu enggak? Apa? Suka berpikir, ya berpikir, disuruh menulis kesalahannya sendiri. Terus juga berpikir. Nah, jangan lupa ya, nanti Bu Guru kasih tugas di rumah untuk kalian nanti lewat grup ya. Lewat grup, tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Kalian lihat di lingkungan masyarakat kalian masing-masing, norma apa saja yang sering dilanggar oleh masyarakat, terutama oleh orang-orang yang lebih tua, misal bapak ibu, kakek nenek, ketua RT, ketua RW, ya. Nanti Bu Guru share bentuknya seperti apa, penulisannya seperti apa, dikerjakan, dikumpulkan nanti hari Jumat, ya. Ya, sudah paham? Sudah. Kalau begitu, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sekian dari guru. Sebelum berakhir, kita tutup dengan doa dulu. Tolong Mbak Intan. Siapa berdoa mulai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Destiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bagaimana kabarnya Ibu Desti hari ini? alhamdulillah baik. Bu, ini mohon izin seperti yang kemarin saya sampaikan pada Bu Desti, bahwasanya ketika nanti kita melakukan kegiatan praobservasi juga observasi di kelas, kemarin kan saya merekam ini. Kalau ini untuk pasca observasi, saya juga masih izin Bu Desti untuk merekam kegiatan kita di pasca observasi ini ya. Bu Destiana, ini kan kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas, jadi saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Desti tanggal 2 Mei kemarin, dan sekarang dengan kegiatan kita adalah untuk ini pasca observasi, jadi setelah pelaksanaan pembelajaran Bu Desti di kelas ya. Mungkin Bu Desti bisa bercerita sedikit tentang kemarin yang RPP atau kegiatan materi yang Bu Desti sampaikan ke anak-anak kemarin tentang apa nih Bu?
Pembelajaran yang telah saya praktekkan kemarin, kelas 6 tentang norma sumbernya dan contoh-contohnya. Dalam pembelajaran itu siswa diajarkan norma itu apa saja, lalu sumbernya apa saja, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari mereka itu apa saja, serta pelanggaran apa yang telah mereka lakukan, beserta norma apa yang mereka langgar, dan akibatnya apa. Tadi yang bisa sampaikan ketika kemarin kita melakukan observasi di kelas. Jadi kalau proses pengamatan saya ketika kita melaksanakan observasi di kelas kemarin, kelasnya Bu Desti itu luar biasa. Jadi Bu Desti juga terjadi interaksi yang aktif antara Bu Desti dengan anak-anak juga semangat ketika melakukan pembelajaran tentang Bu Desti dengan Bu Desti gitu kan. Jadi pengalaman saya mengapresiasi bahwasanya pelaksanaan pembelajaran di kelasnya Bu Desti kemarin sudah berjalan dengan lancar dan anak juga sudah, kalau pengalaman saya sudah senang dengan Bu Desti. Nah ini Bu Desti, kalau boleh saya tanya, kalau boleh saya tahu, ini mungkin Bu Desti bisa sering menceritakan perasaannya Bu Desti itu bagaimana setelah melakukan pembelajaran di kelas yang seperti biasanya kan tidak ada kan siswa menunggui gitu nih. Dan kebetulan kemarin saya diizinkan untuk menunggui kelasnya Bu Desti. Ketika observasi itu perasaannya Bu Desti gimana setelah melakukan pembelajaran itu? Perasaannya kan tentu sesuatu hal yang baru ya. Biasanya kan sendiri tidak ditunggui, dan ini ada ditunggui. Kemudian dan juga di situ ada perasaan senang juga, karena dengan ditunggui itu kita jadi tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, apa yang harus kita perbaiki lagi dalam pembelajaran. Dan kemudian dalam pembelajaran itu ada beberapa hal yang saya rasakan, oh saya ini kurang, ketika ditunggui, oh saya ini kurang. Tadi kan Bu Desti menyampaikan bahwasanya Bu Desti itu merasa ada sesuatu yang kurang gitu nih. Itu kalau menurut Bu Desti itu kira-kira yang kurang dari pembelajaran Bu Desti itu apa? Bisa ceritakan? Kurang dalam itu penyediaan materi dan video dan lainnya itu menurut saya dalam hal ini masih kurang. Lalu juga untuk memperhatikan siswa dengan berbagai karakter itu juga masih sedikit kurang, dan juga mungkin tidak kurang sesuai dengan RPP yang telah saya buat, karena kadang ada beberapa langkah yang terlewat atau langkah yang dipercepat atau dan lain-lainnya. Tadi kan Bu Desti menyampaikan ada yang kurang sesuai dengan RPP yang Bu Desti buat. Itu mungkin Bu Desti menurut Bu Desti gitu bisa ceritakan gitu RPP bagaimana yang Bu Desti itu tadi masih ada yang kurang, masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Menurut Bu Desti bagaimana itu? Dalam RPP itu yang kurang yaitu sepertinya tujuan yang saya ungkapkan pada siswa itu tidak sesuai plek dengan RPP-nya. Jadi saya singkat dengan bahasa yang enak untuk anak gitu. Lalu kemudian juga dalam hal itu soal-soal yang soal evaluasi yang dikerjakan siswa karena waktunya juga terlalu mepet, karena yang tadi pembelajarannya di tengah terlalu panjang, waktunya terlalu mepet, jadi siswa mengerjakannya dengan tergesa-gesa, manajemen waktunya gitu. Tadi Desi menyampaikan bahasanya tujuannya itu masih menyampaikan ke anak-anak itu masih kurang gitu nih. Itu kalau tujuannya itu bisa sesuai dengan yang boleh disampaikan ke anak-anak, itu bisa sesuai dengan RPP nanti juga sesuai dengan ketika disampaikan ke anak-anak itu yang ingin Bu Desi lakukan tuh kira-kira seperti apa itu? Mungkin akan menghafalkan lagi atau menghafalkan lagi sesuai dengan RPP apa tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran itu. Nah ini Bu, menurut Bu Desti itu kemarin ketika observasi kelas kemarin kan masih ada perbaikan RPP lagi gitu nih. Terus rencana Bu Desti itu kira-kira nanti mau seperti apa Bu? Yang jelas melihat banyak referensi lagi tentang RPP yang lebih bagus lagi, yang tadi lebih berdiferensi lagi, yang seperti bagaimana, lalu menyempurnakan RPP yang telah ada, yang telah saya buat berdasarkan contoh-contoh yang telah ada, dan juga dari bimbingan dari Bu Rini. Jadi
RPP selain ini Bu ya, tadi kan Desti menyampaikan untuk rencana tindak lanjutnya untuk memperbaiki RPP. Otomatis kalau memperbaiki RPP nanti berarti berkaitan dengan ketika belajar di kelas gitu ya. Terus bayangannya Bu Desti itu nanti ketika RPP sudah diperbaiki, nanti ketika ini dipraktikkan ke anak-anak itu bagaimana Ibu? Bisa diceritakan Bu? Jelas ya, dengan perbaikan RPP kan tentu ada penambahan konten-konten yang lain sesuai dengan gaya belajar siswa, sesuai dengan karakter siswa yang beragam itu pasti siswa akan lebih tertarik lagi jika itu diterapkan dalam kelas. Oke. Tadi Bu Desti menyampaikan bahwasanya nanti RPP itu sesuai dengan karakter siswa yang beragam. Ini bisa Bu Desti jelaskan atau mungkin ceritakan secara realnya itu seperti apa gitu, karakteristik RPP yang sesuai dengan karakteristiknya siswa ketika dikaitkan dengan belajar di kelas. Khususnya dalam kelas 6 ya, karakter siswa saya itu ada yang suka membaca, ada yang tidak bisa diam, ada yang suka nonton dan mendengarkan. Nah, jadi ketika perubahan RPP ini dan penambahan konten dari penambahan misalnya tambah buku bacaan, lalu yang suka bergerak dengan melakukan kegiatan mengamati, misalnya mengamati di kelas pun bisa, lalu yang suka mendengarkan dan menonton video. Jadi siswa itu lebih tertarik sesuai dengan karakternya diri sendiri, mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Ini nanti kira-kira menurut Desti itu nanti kaitannya dengan mengemas RPP atau pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik gitu, siswa gitu. Nanti kira-kira Bu Desti itu butuh bantuan atau apa gitu tidak? Tentu karena berdiferensiasi ini juga termasuk baru untuk saya. Kebetulan Bu Reni juga sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Tentu saya butuh bantuan Bu Reni untuk mengarahkan ini bagaimana harusnya, bagaimana konten yang beragam itu bagaimana karakter anak itu harus diakomodasi yang beragam itu satu sama lain, bagaimana itu. Ini kalau misalnya ya, tadi kan kita kalau kembali lagi kalau ketika observasi itu kan kita nggak observ di kelas tadi ketika Desti menyampaikan bahasanya ternyata ada yang kurang gitu. Kalau menurut Desti itu kalau hitungan angka 1 sampai 10 itu Desti di angka berapa, terus nanti kira-kira nanti ketika RPP ini sudah diperbaiki, ketika pembelajaran kita perbaiki itu nanti berarti kita Desti itu pengennya menuju ke berapa gitu, bisa dijelaskan Bu? Kalau di awal mungkin saya akan memberi nilai 7. Setelah diperbaiki saya berharap 10, itu kan cuma harapannya 10 bisa. Bisa ditarik sekolah lagi Bu, kalau Desti itu pengen menuju ke angka 10 itu kalau bisa disertakan ulang itu berarti apa saja nanti secara runtut tindakan yang mau Bu Desti lakukan itu apa Bu, secara runtut gitu sampai nanti menuju ke angka 10 gitu Bu? Pertama yang tadi kan perubahan RPP dengan dukungan dari Bu Reni, lalu kemudian pencarian konten-konten yang lebih real, lebih nyata, perencanaan kegiatan-kegiatan siswa sesuai dengan karakternya, sesuai dengan lingkungannya, tidak usah jauh-jauh, mungkin lingkungan sekolah saja, lalu dengan penerapannya dalam kelas, pemberian semangat, apresiasi, hadiah, dan lainnya, kemudian evaluasi yang tidak memerlukan hafalan bagi anak. Jadi sesuai dengan pengalamannya sendiri, siswa bisa mengungkapkan apa yang dalam diri dan dalam pikirannya sendiri. Bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Desti, saya sangat mendukung sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Desti dan semoga nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Harapannya Bu Desti juga bisa terlaksana. Jadi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya Bu Desti merasa ada yang kurang nanti bisa diperbaiki. Kemudian ini Bu, kalau saya bertanya ini kira-kira Bu Desti itu akan merelasikan atau waktu pelaksanaan ketika Bu Desti mau berubah ke angka 10 tadi kira-kira kapan waktunya Bu? 1 minggu. 1 minggu setelah ini ya. Oke, 1 minggu setelah ini. Terus ketika 1 minggu setelah ini nanti apakah boleh saya masih konfirmasi Bu Desti, nanti saya tanya perkembangannya seperti apa, itu masih boleh Bu ya? Iya, tentunya harus itu. Saya masih butuh bimbingan lagi. Ini Bu, terima kasih. Ini Bu Desti sudah memberikan waktunya ketika saya dapat izin Bu Desti untuk wawancara. Jadi semoga harapannya nanti kedepannya nanti kan lebih baik lagi karena kita tetap dalam proses belajar dan nanti kita tetap
adanya kolaborasi, dan di sini kita bisa saling berkolaborasi. Jadi kalau ada kesulitan kita nanti bisa saling berkomunikasi. Jadi, terima kasih sekali atas waktunya dari Bu Desti. Semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Yang apa yang Bu Desti rencanakan, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.